sama Pak Suratman karena saya nggak pernah mandi. Biar sering-sering ke kamar mandi. Nggak tahu ini Pak Panci. Panci. Nah, itu kan banyak anggotanya ibu, anak krunya ada siapa tahu untuk tempat saya biar ngambilnya puas di Oh iya. gitu, Bu. Ini Panci saya gak boleh ngobati, suruh masak toh. Alhamdulillah. Catering. Ikan catering. Ini Pak Suratman mau pamit. Sekarang alhamdulillah sudah sehat. Walaupun tidak 100%. Ingat ya, ini belum 100% Bapak sembuh. Nanti harus tetap Bapak kan tahu sekarang ya. Jadi santet itu bukan melulu kita obati lewat terapi atau ilmu begini, tetap harus dijalankan dokter juga. Karena di situ ada gabungan, yang santet itu ada gabungan antara medis dan non medis. Non medis itu kalau sudah menyerang dan sudah paten di sini akhirnya menjadi medis. Itu pun harus lewat dokter. Kenapa saya kemarin bapaknya tak suruh ke sama-sama. ya, ini saya jelaskan biar ini nggak hilang. Kenapa tak suruh ke dokter? Karena aku melihat otaknya bapak ini setan-setan itu bekerja di situ, di hati sama di mata. Dengan tujuan bapaknya biar stres. Setelah bawa ke rumah sakit, ini kan muntah terus kan? Nah, muntah itu dengan tujuan bapak ini apa yang diasup dimasukkan ke tubuh itu keluar lagi. Karena lambung ini berupa asap dan nanah ada di sini. Jadi kalau makan mesti mual. Itu karena harus dibersihkan. Itu juga setan. Jadi dengan tujuan bapak apa yang masuk ke badan bapak biar keluar lagi, tenaga hilang, cairan habis. Kalau nanti cairan habis, banyak cairan terkuras, bapak drop. Gitu ya, ingat-ingat ya. Jadi nanti di rumah obat dari dokter Milanta atau apa lakukan, jangan sampai enggak. Nanti kalau perut ini rasa perih kan sering, kayak orang lapar. Nah, ini tip ya. Kalau perutnya itu mulai perih sekali, ambil nasi 3 sendok, ditaruh di piring, nanti di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah 3 kali. Terus disuap Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dikunyah 1 sendok itu sampai halus. Terus mau menelan Bismillahirrahmanirrahim 1 kali saja. Nanti perjalanan nasi itu nanti terasa ke sini. Terus nanti di sini habis kemasukan nasi akan terjadi perih lagi. Biarkan sebentar lagi nyaman. Terus nasi kedua juga begitu. Al-Fatihahnya ditambahi. Tadi Al-Fatihah 3 kali ditambah jadi 5 kali. Juga dikunyah sampai halus. Setelah itu mau menelan Bismillahirrahmanirrahim lagi 1 kali. Nanti rasanya sudah beda dari awal. Nanti yang asupan nasi ketiga kali lakukan 7 kali Al-Fatihah. Lah itu lakukan. Setiap perut mulai keroncongan perih kayak lapar, lakukan itu. Terus habis itu minum obat dokter. Entah Milanta, entah apa yang untuk lambung. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari dokter juga. Terus nanti habis itu ini mulai netral nanti. Karena itu tak desak. Jadi berupa nanah sama asap di sini didesak. Didesak dengan nasi tapi menyerupai nasi tapi Al-Fatihah di situ. Gitu ya. Insya Allah dari mukjizatnya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah, Gusti Allah memberikan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah. Suratman, mudah-mudahan pulang nanti beraktivitas seperti biasanya. Tolong jangan takut dengan santet. Jangan takut dengan namanya ilmu hitam. Kalau kita pasrah lagi sama Allah, kenceng kita ke jalan Allah, kita nggak bakalan takut. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi setan jangan ditakuti. Kalau bisa kita takut itu sama Allah. Setan kan cuma menggoda dan nyakiti. Itu kan memang tugas dia. Nah, kita jangan takut. Takut kita pada Allah karena Allah yang menciptakan mereka. Gitu. Kalau kita yang punya tidak kita takuti, malah itu kita takuti, malah keliru kabeh. Ya, jadi tolong didoakan juga siapapun yang buat Pak Ratman, mudah-mudahan dibuka hatinya biar dia tidak menyakiti orang lagi. Terus itu ada lagi pesanku, bila mana orang yang disebut-sebut tadi, bila perlu Pak
Pak Suratman juga minta maaf karena yang ngoceh-ngoceh itu bukan Pak Ratman, tapi setan itu gitu. Entah dia berbuat atau tidak urusan mereka. Gitu. Wallahu a'lam. Gusti Allah sing ngatur. Datengin gitu Bu. Ya enggak, ya tidak usah. Kita tidak usah mengemis-ngemis sama siapa-siapa Pak. Ngemis kita pada Allah saja. Kalau ketemu memang dia tuh ya ngomong, kalau nggak ketemu ya sudah, itu aja. Gitu ya. Ya, Mudah-mudahan beliaunya mau ke rumah minta maaf. Gimana? Oh enggak buat apa? Tidak usah. Mungkin itu loh Bu yang disebut-sebut itu BE. Oh. Kalau Pak Suratman pulang terus Kalau ke dia rumah ketemu saya, minta maaf gitu. maaf Terus orangnya itu si gimana? pelaku itu loh. Dia minta maaf. Iya, barangkali ke rumahnya. Pak Ratman, bila orang itu siapapun bentuknya, maksudnya baik atau tidak baik, kita akan tidak tahu. Iya. Mereka kalau minta maaf sama Pak Ratman bagaimanapun juga punya hati yang legowo, ikhlas lillahi ta'ala, dimaafkan. Karena yang minta maaf sama yang memaafkan lebih berat yang memaafkan daripada yang minta maaf. Minta maaf bisa jadi nanti dikurangi lagi. Tapi kalau kita memaafkan, insya Allah hati kita plong. Kita tetap baik. Lebih berat yang memaafkan daripada yang dimaafkan minta maaf. Dan itu lakukan saja Pak. Orangnya minta maaf ya monggo, gak minta maaf ya monggo. Bapak bila perlu ketemu, ada dia pas ketemu, ya minta maaf aja Bapak. Soal dia legowo atau enggak ya urusannya. Gitu. Ya Pak ya. Itu kita cari jalan tengah. Jadi biar tidak bermungsuhan. Gitu dok. Karena setan Pak, yang setan kan bisa jadi mengadu domba. Ya caranya biar musuhan, biar soal dia benar-benar nyantet atau urusan wallahu alam kita nggak tahu. Itu aja. Sekarang hati ini seneng no. Tetap berjalan awake dhewe beribadah. Pak Suratman kan tahu saya dihujat kayak apa. Setelah sekarang Pak Suratman tahu kondisi saya begini-begini, saya nggak ngelakukan apa-apa kan? Lah begitu kan? Walaupun yang dibilang saya itu apa Mas? Sesat. Saya kan terkenal sesat, terkenal menyesatkan. Ya urusan dia. Soal sesat menyesatkan ya urusan, kalau mereka memang saya sesatkan ya lah saya juga tidak merasa, begitu aja. Nah, yang penting kalau kita tidak merasa ya santai-santai Pak. Kalau kita merasa ya wis kenceng aja gitu. Ya sudah. Itu ya. Jadi saya mudah-mudahan sehat. Terima kasih kepada Ibu, sekali lagi kepada Ibu, dan bila mana saya bersama istri saya dan saudara datang ke sini merepotkan Ibu atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman kru Mas Fikri dan teman-temannya semuanya. Kalau saya ada salah minta maaf. Sama-sama Saya Pak. ucapkan terima kasih yang sebenarnya atas bantuannya. Sekali lagi saya mohon pamit, mohon doanya mudah-mudahan saya selamat sampai di tujuan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Insya Allah dan amin. Saya juga begitu, minta maaf dari kru-kru mengobati Pak Suratman Getulinan. Memang itu di trik saya. Setan tidak boleh ditakuti, memang kita buat mainan, begitu. Jadi kita jangan kalah dengan mereka. Jadi setiap siapapun yang ada setannya kita buat mainan. Gitu. Itu ya. Monggo Bu matur nuwun. Bu. Monggo. Mas Fikri, pamit. Mas Dinar. Mas Dinar sama Iya. Mas Fikri. Mas Dinar. Tak salaman Pepido. Teh Mas Fikri ini bro. Oh iya, saya titipkan Mas Fikri. Pak polisi ada 5, salaman 5 kali. Mewakili Pak polisi. Iya. Pak tentara ada 3. Pak Tentara masih di jalan aja, coba. Pak tentara ada 3. Ayo salaman 3 Salaman. kali. Nah, itu Pak tentara. Nah ini ada 12. 60 ya? 60 kali. 20 salam. Oke, itu. Gimana ya? Siapa ya? Sehat semuanya. Nggih. Enggak, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فاتئد فينا أخا الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن